Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi kemarin saya telah mengikuti webinar Sadari atau Sadar Budaya Risiko yang bertema Risiko Anomali Iklim terhadap Keberlangsungan Bisnis Budidaya Perkebunan. Dan saya telah mendapatkan banyak insight dan hari ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi, dalam satu dekade terakhir, kita menyaksikan bahwa perubahan pola iklim semakin sulit diprediksi dan tidak lagi bisa dianggap sebagai fenomena musiman biasa. Sektor perkebunan menjadi salah satu sektor yang paling rentan karena sangat bergantung pada stabilitas cuaca dan musim tanam. Fenomena seperti El Nino dan La Nina kini telah berkembang menjadi risiko strategis yang berdampak langsung pada produktivitas, stabilitas operasional, hingga kinerja keuangan perusahaan. Secara konsep, anomali iklim merupakan penyimpangan kondisi cuaca dari rata-rata jangka panjang yang mana biasanya dihitung berdasarkan data minimal 30 tahun. Anomali ini bisa berupa perubahan tidak teratur pada suhu, curah hujan, tekanan udara, maupun arah angin. Penyebabnya antara lain pemanasan global akibat akumulasi gas rumah kaca, variabilitas alami sistem iklim, dan juga aktivitas vulkanik. Kenaikan suhu rata-rata bumi atau anomali suhu global inilah yang sering memicu cuaca ekstrim. El Nino umumnya menyebabkan kekeringan berkepanjangan, penurunan produksi, risiko gagal panen, hingga peningkatan kebakaran lahan. Sebaliknya, La Nina memicu curah hujan tinggi, banjir, tanah longsor, serta gangguan proses panen dan distribusi. Selain itu ada juga fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD yang artinya anomali suhu muka laut di Samudra Hindia. Jadi IOD itu adalah anomali suhu muka laut di Samudra Hindia. Ketika IOD positif, Indonesia cenderung mengalami kekeringan. Sedangkan ketika IOD negatif, terjadi peningkatan potensi hujan yang lebat. Dalam konteks bisnis perkebunan, anomali iklim menghadirkan 3 lapis risiko utama. Pertama, risiko produksi dan infrastruktur, yaitu gangguan pada siklus tanam dan panen yang berdampak pada penurunan produktivitas dan kualitas hasil, serta meningkatnya kerentanan sarana dan logistik terhadap cuaca ekstrim. Kedua, risiko finansial dan operasional seperti kenaikan biaya produksi, gangguan rantai pasok, fluktuasi hasil, dan ketidakpastian pendapatan. Yang ketiga, risiko strategis dan keberlanjutan yang dapat mempengaruhi daya saing dan arah pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. Tingkat kerentanan komoditas perkebunan di Indonesia tergolong tinggi. Sawit, kopi, dan kakao termasuk sangat rentan. Sedangkan karet berada pada kategori sedang hingga tinggi dan tebu pada kategori sedang. Dampaknya tidak hanya pada penurunan kualitas panen, tapi juga gangguan fase pertumbuhan tanaman dan peningkatan serangan hama serta penyakit. Kerentanan ini ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu paparan terhadap cuaca ekstrim, sensitivitas tanaman terhadap perubahan iklim, serta kemampuan adaptasi dalam merespon dan memulihkan dampak. Faktor topografi juga berpengaruh, di mana dataran tinggi cenderung lebih rentan terhadap anomali suhu ekstrim dan pergeseran musim. Sementara daratan rendah lebih rentan terhadap kekeringan. Karena itu, manajemen risiko anomali iklim ini harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Ada beberapa pendekatan strategis yang dapat kita dorong. Yang pertama yaitu mengintegrasikan climate risk ke dalam enterprise risk manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat sistem data dan prediktif analisis berbasis iklim. Yang ketiga melakukan diversifikasi serta meningkatkan ketahanan portofolio tanaman. Yang keempat menggunakan bibit tahan stres dan meningkatkan efisiensi pengolahan air. Dan yang terakhir yaitu menerapkan pendekatan keberlanjutan berbasis ESG. Jadi intinya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini tidak boleh lagi dianggap sebagai program tambahan, tetapi harus menjadi bagian dari strategi inti perusahaan agar bisnis perkebunan tetap tangguh dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim yang semakin kompleks. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, mungkin ada feedback dari Bapak Ibu, dipersilakan. Saya tutup dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.